Di sebuah desa yang tenang, terdapat sebuah rumah besar dan megah milik keluarga pedagang kaya, keluarga Sumantri. Rumah itu berdiri kokoh di tepi desa, dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan pagar tinggi. Dikenal sebagai keluarga yang penuh dengan harta, mereka sering menjadi bahan pembicaraan di kalangan warga sekitar. Namun, sedikit yang tahu bahwa di balik kemewahan itu, ada kisah gelap yang tersembunyi, sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Rizka, seorang wanita muda yang baru saja menikah dengan anak tunggal keluarga Sumantri, Dito, menjadi bagian dari rumah besar itu. Awalnya, kehidupan Rizka terasa sempurna. Dito adalah pria yang tampan, perhatian, dan datang dari keluarga yang sangat kaya. Ia merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari keluarga tersebut, dengan segala kenyamanan yang didapat. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal di hati Rizka, suasana di rumah itu terasa sangat kaku. Meski rumah ini selalu ramai oleh anggota keluarga dan pembantu, ada sesuatu yang aneh. Para anggota keluarga Sumantri, terutama orang tua Dito, selalu tampak seperti menyimpan sesuatu yang berat di hati mereka. Rizka seringkali melihat tatapan kosong di mata mertuanya, seperti ada rahasia besar yang tidak pernah diungkapkan. Rizka merasa tidak nyaman, tetapi ia tidak berani bertanya. Ia memilih untuk fokus pada kehidupan barunya bersama Dito, berharap waktu akan memberikan jawabannya. Dito, suaminya, selalu berusaha menenangkan Rizka dengan mengatakan bahwa keluarga mereka memang selalu terlihat serius dan agak tertutup, tetapi itu adalah cara mereka menjaga tradisi dan kehormatan keluarga. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk makan malam bersama, Rizka merasakan ada yang berbeda. Suasana di ruang makan yang biasanya hangat dan ceria tiba-tiba menjadi sangat dingin. Matanya menangkap wajah mertuanya, yang terlihat cemas. Bahkan Dito yang biasanya ceria, tampak sangat serius, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting. Rizka, ada satu hal yang perlu kamu tahu, kata mertuanya, dengan suara berat. Keluarga kita sudah menjalani tradisi yang sudah turun-temurun. Kami telah membuat perjanjian dengan kekuatan yang lebih besar, dan untuk mempertahankan kekayaan ini, ada kewajiban yang harus dipenuhi. Rizka merasa ada yang aneh dengan perkataan mertuanya, tetapi ia hanya diam dan mendengarkan. Hatinya semakin tidak tenang, seolah ada yang mulai terbuka, meski ia belum sepenuhnya mengerti. Keesokan harinya, setelah mendengar kalimat itu, Rizka merasa seperti ada bayangan gelap yang terus mengikuti setiap langkahnya. Sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan dari sekadar kekayaan keluarga Sumantri, yang kini mulai menggantung di atas kepalanya. Namun, ia belum tahu apa itu. Semakin lama tinggal di rumah besar keluarga Sumantri, Rizka mulai merasakan adanya ketidakwajaran yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Ada hal-hal kecil yang mulai membuatnya merasa tidak nyaman. Pagi-pagi ketika ia turun untuk sarapan, ia sering melihat pintu-pintu di rumah itu terkunci rapat, bahkan di ruang-ruang yang biasanya tidak terkunci. Pembantu-pembantu rumah tangga pun tampak berjalan cepat, seakan-akan ada sesuatu yang mereka coba sembunyikan. Pada suatu malam, Rizka kembali mendapati sebuah kejadian aneh. Saat ia berjalan menuju kamar tidurnya, ia melihat Dito berdiri di depan jendela besar, menatap kosong keluar rumah. Mata Dito tampak kosong, seperti sedang terhanyut dalam pikirannya sendiri, jauh dari dunia nyata. Rizka merasa ada yang tidak beres, dan dengan lembut ia mendekati suaminya. "Dito? Ada apa?" tanya Rizka, mencoba menyentuh bahunya. Dito terkejut, seolah baru sadar dari lamunannya, dan buru-buru mengalihkan pandangannya. "Tidak ada, hanya merasa sedikit lelah," jawabnya singkat. Namun, ada yang ganjil dengan suaminya. Rizka merasa ada yang disembunyikan oleh Dito, meski ia tak tahu pasti apa itu. Sejak saat itu, beberapa kejadian kecil mulai mencurigakan baginya. Suatu pagi, ketika Rizka pergi ke kebun belakang untuk sekadar menikmati udara segar, ia melihat pintu ruang bawah tanah terbuka sedikit. Tidak seperti biasanya, pintu itu selalu tertutup rapat. Penasaran, Rizka pun mencoba mendekatinya, tetapi suara langkah kaki yang terdengar dari belakang membuatnya buru-buru menutup pintu kembali.
Itu adalah perasaan pertama Rizka yang tak bisa ia jelaskan. Ada sesuatu di ruang bawah tanah itu. Sesuatu yang tak boleh ia ketahui. Pikirannya semakin kacau saat mendengar pembicaraan sepasang suami istri tua, yang tak lain adalah orang tua Dito, berbicara di ruang makan. Malam ini, kita harus memilih siapa yang akan pergi, kata ibu mertuanya dengan nada suara rendah. Sudah 40 hari. Waktunya tiba. Suaminya, ayah Dito, menjawab dengan suara berat, jangan sampai terlambat. Jangan sampai kekayaan kita hilang begitu saja. Rizka yang mendengar percakapan itu tertegun. Kekayaan? Apa maksud mereka dengan waktu dan pergi? Ketika ibu mertuanya melihat Rizka berdiri di ambang pintu, ia langsung terdiam, lalu tersenyum tipis. Rizka, kau tak perlu tahu lebih banyak. Semua ini untuk kebaikan keluarga kita, ujarnya dengan suara tenang, namun ada ketegangan yang terasa di kata-katanya. Rizka merasa gelisah, perasaan takut mulai menghantuinya. Ia berusaha untuk tidak berpikir berlebihan, tetapi setiap hari semakin banyak kejadian aneh yang ia alami. Setiap 40 hari, ada sesuatu yang berubah di rumah besar itu. Suasana menjadi lebih mencekam, lebih sunyi, dan Rizka merasa seperti diperhatikan oleh sesuatu yang tak tampak. Hari-hari berlalu, dan meskipun ia mencoba untuk tetap tenang, ketidakwajaran semakin jelas terasa. Namun, Rizka tahu ia harus menemukan jawaban. Perasaan tak tenang yang terus membelenggu dirinya membuatnya semakin yakin bahwa ada rahasia gelap yang tersembunyi dalam keluarga ini. Rahasia yang mungkin saja berhubungan dengan kekayaan yang mereka miliki. Malam itu, Rizka tidak bisa tidur. Pikirannya terus terbayang-bayang dengan percakapan yang didengarnya dari ibu mertuanya beberapa hari lalu. 40 hari. Waktunya tiba, kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Apa maksud mereka? Apa yang sebenarnya terjadi setiap 40 hari di rumah ini? Ada sesuatu yang tidak beres, dan semakin ia mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin kuat perasaan takut yang menghantuinya. Pagi hari setelah kejadian itu, Rizka memutuskan untuk bertanya pada Dito. Ia mencoba mencari tahu dengan cara yang halus, berharap suaminya bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Mereka duduk bersama di ruang tamu, sementara matahari pagi menyinari rumah besar itu dengan sinar hangat. Rizka menatap Dito dengan penuh harap. Dito, ada yang ingin aku bicarakan. Tentang keluarga ini, ada yang aneh. Tadi malam, aku mendengar percakapan ibu dan ayahmu, sepertinya mereka membicarakan sesuatu tentang waktu 40 hari. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Tanya Rizka, berusaha terdengar santai meski hatinya berdebar. Dito menundukkan kepala, seolah-olah kata-kata itu telah memicu sesuatu yang ia coba sembunyikan. Rizka, aku tidak bisa menjelaskan semuanya. Tapi percayalah, ini semua untuk kebaikan kita. Keluarga kita sudah menjalani tradisi ini sejak lama. Semua yang kita miliki sekarang adalah hasil dari itu, jawab Dito dengan suara pelan, tidak berani menatap mata istrinya. Rizka merasa hatinya semakin berat. Ia tidak bisa menerima penjelasan itu begitu saja. Mengapa harus ada rahasia seperti ini? Mengapa keluarga ini begitu menutup-nutupi? Perasaan gelisah semakin menguasai dirinya. Ia mulai merasa terasing di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman. Semua kemewahan itu mulai terasa menakutkan, seperti perangkap yang semakin rapat mengikatnya. Di malam yang sama, Rizka memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia tahu, jika ia ingin tahu kebenarannya, ia harus melakukannya sendiri. Setelah semua orang tidur, Rizka diam-diam menyusuri lorong-lorong gelap rumah besar itu. Tiba di pintu ruang bawah tanah yang selama ini selalu tertutup rapat, hatinya berdebar-debar. Ia mencoba memutar kenop pintu, dan kali ini, pintu itu terbuka. Dengan langkah hati-hati, Rizka masuk ke dalam ruang bawah tanah yang gelap. Suasana di dalamnya sangat berbeda dengan bagian rumah lainnya. Udara di sini terasa dingin dan lembab, dan bau-bauan aneh tercium kuat. Rizka berjalan lebih jauh, menatap sekeliling dengan cemas. Di salah satu sudut, ada sebuah meja besar dengan benda-benda aneh,
buku-buku tua, lilin-lilin hitam, dan benda-benda yang tak bisa ia identifikasi. Ia merasa ada sesuatu yang sangat gelap di sini, sesuatu yang lebih dari sekedar tradisi atau kebiasaan keluarga. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Rizka terkejut, dan dalam ketergesaan, ia mencoba bersembunyi di balik sebuah lemari besar. Dari tempat persembunyiannya, ia melihat Dito berjalan masuk ke ruang bawah tanah, wajahnya tampak serius dan tegang. Ia membawa sebuah kain hitam yang terikat rapat di tangannya. Rizka menahan napas, takut Dito menyadari kehadirannya. Ia melihat suaminya meletakkan kain hitam itu di atas meja besar, dan mulai membaca sesuatu dari buku tua yang ada di depan. Rizka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Dito, tetapi ia merasa bahwa semua ini sangat mengerikan. Ada sesuatu yang sangat buruk yang sedang direncanakan di sini. Perasaan takut semakin menyelimutinya. Dalam kegelapan ruang bawah tanah itu, Rizka merasa terperangkap, seperti sedang menyaksikan sesuatu yang tak bisa ia hentikan. Ia tahu, dari malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Rizka terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang sangat aneh. Suasana kamar tidur yang biasanya menenangkan kini terasa begitu berat. Ada sesuatu yang mengganjal di hati, seolah ada yang mengintainya dari balik bayangan. Ia mendengar suara-suara samar, suara langkah kaki di lorong, namun ketika ia membuka mata, semua tampak sunyi. Rizka mengabaikan perasaan itu, berusaha untuk kembali tidur, tetapi entah kenapa ia merasa tidak bisa tenang. Keesokan harinya, kejadian aneh kembali terjadi. Saat Rizka tengah menyiapkan sarapan di dapur, ia mendengar suara pintu besar rumah dibanting keras, diikuti oleh suara tangisan yang sangat memilukan. Rizka terkejut, ia segera berlari keluar untuk mencari tahu. Di halaman belakang rumah, ia menemukan ibu mertuanya berdiri di dekat pohon besar, memandang kosong ke tanah. Tangisannya terdengar seperti ratapan yang dalam, namun tidak ada yang bisa menghiburnya. Rizka mendekat, berusaha memberi perhatian, namun ibu mertuanya hanya tersenyum tipis, lalu berbalik masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata pun. Rizka merasa semakin bingung dan takut. Tangisan itu bukan tangisan biasa, melainkan seperti seseorang yang sedang merasakan penderitaan yang tak terungkapkan. Kejadian-kejadian aneh ini terus berlanjut, dan Rizka semakin merasa tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan apa yang terjadi. Pada malam berikutnya, Rizka tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia kembali menyelinap keluar dari kamar, bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah besar ini. Setelah memastikan bahwa semua orang tidur, ia kembali menuju ruang bawah tanah, tempat yang selalu dipenuhi dengan rahasia gelap itu. Namun, kali ini, ia tidak sendirian. Di ruang bawah tanah, Rizka melihat bayangan samar dari seseorang yang berdiri di depan meja besar. Ia mendekat perlahan, mencoba melihat dengan jelas siapa yang ada di sana. Ternyata itu adalah Dito, suaminya, yang tengah berdiri di depan meja, seperti sedang melakukan ritual. Di atas meja itu, ada benda-benda aneh yang tampak seperti alat-alat persembahan. Dito sedang memegang sebuah pisau kecil, dan sepertinya ia baru saja selesai mengiris sesuatu. Rizka bisa melihat darah yang mengalir di permukaan meja, dan ia merasa mual. Sebelum Dito sempat menyadari keberadaannya, Rizka cepat-cepat bersembunyi di balik sebuah rak buku. Hatinya berdetak cepat, gemetar, dan takut. Apa yang sedang dilakukan suaminya? Kenapa harus ada darah? Rizka merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tak bisa ia hentikan. Dito tiba-tiba mengangkat wajahnya, seolah mendengar sesuatu. Rizka menahan napas, hampir tidak bisa bergerak. Dengan langkah cepat, Dito berjalan ke arah pintu ruang bawah tanah. Namun ketika ia lewat di dekat tempat Rizka bersembunyi, ia tidak menyadari kehadirannya. Rizka merasakan hawa dingin yang begitu kuat, seolah dunia di sekelilingnya mulai memudar. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Rizka merasa terjebak dalam sebuah kehidupan yang penuh kebohongan dan ritual yang tidak bisa ia pahami. Setiap hari, ia merasakan semakin banyak ketidakwajaran yang mengelilinginya. Ia ingin mencari jawaban,
tetapi semakin banyak ia menggali, semakin dalam ia terperangkap dalam jaring misteri yang mengerikan. Pada pagi harinya, Rizka menemukan sebuah surat yang tergeletak di meja makan. Surat itu tampaknya ditujukan untuknya, ditulis dengan tangan yang tidak dikenalnya. Di dalam surat itu tertulis, 40 hari telah berlalu. Siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya? Rizka menggenggam surat itu dengan gemetar, merasakan kengerian yang semakin menggerogoti pikirannya. Ia semakin yakin bahwa rumah besar ini menyimpan rahasia yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Namun, ia juga tahu, semakin ia mencari tahu, semakin besar risikonya. Rizka kini berada di persimpangan jalan. Apakah ia akan terus mencari kebenaran yang mengerikan ini, ataukah ia akan menyerah dan terperangkap dalam takdir keluarga yang tampaknya sudah ditentukan? Rizka merasa semakin terpojok. Setiap hari, kegelisahan di hatinya semakin besar. Semua yang dilihatnya, semua yang dirasakannya, mulai saling berkaitan, membentuk sebuah gambaran mengerikan yang tidak bisa ia hindari lagi. Ia tahu, rahasia yang disembunyikan oleh keluarganya, terutama suaminya, Dito, tak bisa dibiarkan begitu saja. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin gelap pula kebenaran yang ia temui. Satu-satunya cara untuk mengungkap semuanya adalah dengan menemukan jawaban langsung dari sumbernya. Rizka akhirnya memutuskan untuk menghadap langsung ibu mertuanya, yang selama ini hanya tampak diam dan misterius. Ia merasa, ibu mertuanya adalah orang yang bisa memberi penjelasan tentang semua yang terjadi. Mungkin, hanya mungkin, ibu mertuanya mengetahui lebih banyak, bahkan kalau perlu, membantunya keluar dari jeratan ini. Hari itu, setelah makan malam, Rizka menemukan ibu mertuanya duduk sendiri di ruang tengah, tatapannya kosong menatap api di perapian. Rizka mendekat, berusaha menciptakan suasana yang lebih tenang. "Ibu, ada yang ingin aku tanyakan. Semua ini, aku tidak mengerti. Apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga ini? Mengapa ada ritual aneh setiap 40 hari? Mengapa semua ini dirahasiakan?" Ibu mertuanya menoleh perlahan, matanya yang tajam seakan menembus ke dalam jiwa Rizka. Untuk beberapa detik, ia hanya diam, seolah menimbang-nimbang apakah akan membuka mulut atau tetap menyimpan segalanya. Lalu, dengan suara yang sangat pelan, ibu mertuanya mulai berbicara. "Anakku, kamu sudah mulai tahu banyak. Tapi ada harga yang harus dibayar jika kamu terus menggali kebenaran ini." Rizka hampir tidak bisa menahan perasaan jantungnya yang berdetak semakin kencang. Apa yang dimaksud ibu mertuanya? Harga apa yang harus dibayar? Tanya Rizka, mencoba bersikap tenang meski ketakutan mulai menguasainya. Ibu mertuanya menarik napas panjang. 40 hari adalah batas waktu bagi kita. Keluarga kita tidak mendapat kekayaan ini secara cuma-cuma. Ada pengorbanan yang harus dilakukan, Rizka. Setiap 40 hari, seseorang harus menjadi tumbal untuk menjaga agar harta kita tetap bertahan. Itulah cara keluarga kita bertahan selama bertahun-tahun. Semua yang kita miliki, rumah ini, bisnis, semuanya, datang dari darah yang harus ditumpahkan. Rizka merasa tubuhnya kaku. Semua yang ia dengar sangat sulit diterima. Ini bukan hanya tentang uang, atau harta, tetapi nyawa. Nyawa seseorang harus dipertaruhkan setiap 40 hari agar mereka bisa terus menikmati kemewahan. Rizka merasakan kepala pusing, seperti dunia sekitarnya berputar cepat. "Dan suamimu, Dito, sudah menjadi bagian dari ini," lanjut ibu mertuanya dengan suara yang lebih rendah, hampir seperti bisikan. "Dia sudah menjalani ritual ini sejak lama. Kamu, sebagai menantu, kini juga terikat dalam takdir ini. Keluarga kita sudah terikat dengan kekuatan yang tidak bisa dihentikan." Rizka merasakan dinding rumah yang besar ini semakin menekan dirinya. Semua kebahagiaan yang pernah ia rasakan, semua kenangan indah bersama Dito, kini terasa palsu. Ia bukan lagi bagian dari keluarga yang normal. Keluarga ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang ia bayangkan. "Lalu, siapa yang akan menjadi tumbal kali ini?" tanya Rizka dengan suara serak. Hatinya sudah tahu jawaban itu,
meskipun ia tidak ingin mendengarnya. Ibu mertuanya menatapnya dalam-dalam. Kamu adalah orang yang dipilih untuk kali ini. Tanpa kamu, harta ini akan hilang, dan kita semua akan dihancurkan. Rizka terdiam. Suara ibu mertuanya bergaung di telinganya, seperti petir yang menyambar di malam hari. Semua yang ia ketahui tentang keluarga ini, tentang Dito, dan tentang dirinya sendiri, tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk yang tak bisa ia hentikan. Rizka kini berada di ujung jurang yang gelap, dan ia tahu, tidak ada jalan keluar yang mudah. Namun, ia juga sadar, ada satu pilihan yang masih bisa ia ambil, melawan. Dengan tekad yang baru, Rizka berjanji dalam hati, ia tidak akan menyerah. Jika ini adalah takdir yang dipaksakan padanya, ia akan mencari cara untuk membebaskan dirinya dan menghentikan ritual mengerikan ini. Tapi ia tahu, itu bukanlah hal yang mudah. Misteri keluarga Sumantri semakin terungkap, namun jalan keluar dari kegelapan ini semakin terlihat semakin jauh. Setelah percakapan dengan ibu mertuanya, Rizka tidak bisa lagi tidur. Malam itu, ia hanya berbaring di tempat tidurnya, memikirkan semua yang baru saja didengarnya. Menjadi tumbal untuk mempertahankan kekayaan yang mengerikan. Mungkin itu terdengar seperti cerita fiksi, tapi semakin dalam ia menggali, semakin nyata kengerian itu. Mungkin ini adalah takdir yang telah digariskan sejak lama, namun ada satu hal yang membuatnya terus berpikir, apakah takdir ini tidak bisa diubah? Pagi harinya, Rizka mencoba menyusun rencananya. Ia tidak ingin menyerah pada nasib yang dipaksakan padanya. Ketakutan yang mencekam hatinya bukanlah alasan untuk terus tinggal dalam kegelapan. Jika ada cara untuk menghentikan ritual itu, ia harus mencobanya, meskipun harus berhadapan dengan segala konsekuensi yang mengerikan. Ia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi bagian dari siklus kejam ini. Rizka memutuskan untuk mencari jawaban lebih jauh, menggali lebih dalam tentang apa yang terjadi di keluarga ini, meskipun ia tahu itu akan sangat berisiko. Langkah pertama yang ia ambil adalah mencari tahu lebih banyak tentang ritual tersebut. Ibu mertuanya telah memberinya petunjuk, namun Rizka merasa itu belum cukup. Ia membutuhkan lebih banyak informasi, lebih banyak bukti untuk bisa menghentikan semuanya. Dengan hati-hati, ia mencari di ruang bawah tanah rumah besar itu, tempat di mana Dito dan anggota keluarga lainnya sering mengadakan pertemuan gelap mereka. Rizka mengingat kata-kata ibu mertuanya tentang ritual yang melibatkan darah dan tumbal. Ia tahu, semakin dalam ia menggali, semakin besar bahaya yang mengintai. Ketika ia tiba di ruang bawah tanah, suasana terasa mencekam. Lampu temaram membuat bayangan-bayangan di dinding tampak bergerak-gerak, seakan mengawasi setiap langkahnya. Rizka menahan napas dan mulai membuka lemari besar di pojok ruangan. Di dalamnya, ia menemukan sebuah buku tua yang tertutup debu. Buku itu tampak sudah sangat lama, kulitnya retak-retak, seolah-olah disembunyikan dengan sengaja. Dengan gemetar, Rizka membuka halaman pertama. Buku itu berisi ritual-ritual kuno yang digunakan oleh keluarga Sumantri untuk menjaga kekayaan mereka. Setiap ritual membutuhkan tumbal dari anggota keluarga. Mereka tidak hanya mengorbankan darah, tetapi juga jiwa. Rizka merasa mual, namun ia terus membaca. Ada satu halaman yang menarik perhatiannya. Di halaman itu, tertulis tentang sebuah cara untuk menghentikan ritual tersebut. Tidak hanya menghentikan, tetapi juga membalikan takdir yang telah dijalani keluarga ini selama berpuluh-puluh tahun. Rizka hampir tidak percaya dengan apa yang dibacanya. Cara itu memang sangat berbahaya. Ia harus menemukan cara untuk memanfaatkan kekuatan yang ada dalam ritual tersebut untuk membalikkan keadaan. Namun, ada satu syarat yang sangat mengerikan, ia harus melawan kekuatan yang mengendalikan ritual ini dengan kekuatan yang sama. Dan itu artinya, Rizka harus siap mengorbankan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Jika tidak, keluarga Sumantri akan terus terjerat dalam kutukan yang tak bisa dihentikan. Rizka duduk di lantai, merasa bimbang. Apa yang harus ia lakukan? Mengorbankan dirinya sendiri? Atau mencari cara lain yang lebih aman,
meskipun itu berarti akan terus hidup dalam ketakutan? Tapi ada satu hal yang pasti dalam pikirannya. Jika ia tidak bertindak sekarang, semuanya akan semakin terlambat. Ritual itu akan terus berjalan, dan ia akan menjadi tumbal berikutnya. Keputusan apapun yang diambil, ia tahu bahwa pilihan ini tidak akan mudah. Rizka berdiri dengan tekad yang baru. Ia harus melawan, tidak peduli dengan segala resiko yang ada. Ia harus menghentikan kutukan ini. Jika keluarga Sumantri harus terjatuh, maka biarlah mereka terjatuh, bukan atas pengorbanan orang-orang yang tidak berdosa. Ia tahu jalan ini akan berbahaya, namun tidak ada jalan lain yang bisa ia pilih. Dengan hati yang penuh tekad, Rizka menutup buku tua itu dan memasukkannya ke dalam tasnya. Ia tahu, perjalanan panjang dan berbahaya baru saja dimulai. Namun, ia juga tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya adalah dengan melawan. Kini, ia harus menemukan cara untuk melawan kekuatan gelap yang selama ini mengendalikan hidupnya, dan itu akan dimulai dari dirinya sendiri. Rizka tahu, keputusan yang ia ambil untuk melawan ritual itu membawa dirinya lebih dekat pada bahaya yang lebih besar. Semakin ia mencoba mencari jalan keluar, semakin banyak ancaman yang datang. Ia merasakan tekanan yang luar biasa. Semua yang ia lakukan seakan selalu diawasi, dan setiap langkahnya terasa seperti sebuah jebakan yang menunggu untuk menelan hidupnya. Malam itu, saat ia sedang beristirahat di kamarnya, sebuah ketukan halus terdengar dari arah jendela. Rizka terbangun dengan jantung yang berdegup kencang. Ketukan itu terdengar semakin keras, seolah-olah datang dari luar, namun ruangannya yang tinggi dan terpencil membuat suara itu terasa begitu dekat. Rizka menatap keluar jendela, namun tidak ada apa-apa yang terlihat di sana. Hanya kegelapan malam yang pekat. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Bayangan gelap mulai muncul di sudut-sudut ruangan, seolah menari-nari dengan sendirinya. Rizka menahan napas, tubuhnya membeku. Bayangan itu semakin besar, semakin nyata, dan semakin jelas. Bukan hanya bayangan manusia biasa, tetapi sosok yang tampaknya tidak hidup. Sosok itu mulai mendekat ke tempat tidur Rizka, dengan tatapan kosong yang sangat menakutkan. Rizka berusaha melawan rasa takutnya. Ia mengingat apa yang telah ia pelajari tentang ritual itu, tentang cara untuk menghentikan semua ini. Namun, saat ia bergerak untuk bangun, sosok itu bergerak lebih cepat, membuatnya terperangkap di tempat tidurnya. Kegelapan semakin menebal, dan suara lirih yang seperti bisikan mulai terdengar. "Lari, Rizka, kalau kamu tidak ingin mati." Suara itu terdengar seperti milik ibunya, namun sangat aneh dan seram. Rizka merasa seakan ia tidak bisa bernapas. Ia berusaha membuka mulut, namun tak ada suara yang keluar. Hanya rasa dingin yang merambat di setiap pori-porinya. Sosok itu kini semakin dekat. Sekujur tubuh Rizka terasa dingin, tubuhnya gemetar hebat. Dalam pikirannya, ia teringat kata-kata ibu mertuanya. "Kamu adalah tumbal selanjutnya." Rizka ingin berteriak, namun suaranya tertahan. Sesuatu yang sangat gelap, sesuatu yang sangat kuat, berusaha menarik jiwanya. Tiba-tiba, suara aneh itu berhenti. Suasana yang sebelumnya mencekam itu tiba-tiba lenyap, menggantikan keheningan yang sangat mencekam. Rizka perlahan-lahan mengangkat tubuhnya, mencoba untuk keluar dari cengkeraman ketakutan yang sangat hebat. Namun, tubuhnya terasa seperti terikat oleh kekuatan tak terlihat. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Rizka merasa ia harus melakukan sesuatu, apapun itu. Tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, suara langkah kaki berat terdengar dari luar kamar. Langkah itu seperti datang dari orang yang sangat besar dan berat. Rizka menahan napas, berusaha tidak membuat suara. Namun, langkah itu semakin dekat. Rasanya, seperti ada sesuatu yang sangat buruk akan terjadi, dan ia tidak bisa melarikan diri. Ketukan pintu terdengar sekali lagi, kali ini lebih keras. "Rizka, buka pintunya." Suara itu terdengar lebih dalam dan mengerikan. Suaranya bukan lagi suara Dito, atau siapapun yang ia kenal. Itu suara yang penuh ancaman.
Dengan tangan gemetar, Rizka mendekati pintu, namun hatinya berkata bahwa ia harus pergi. Ia harus keluar, menjauhkan diri dari semua ini. Namun, baru saja ia mengangkat gagang pintu, pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri. Rizka terperanjat, namun ia berusaha tetap tenang. Dalam gelapnya malam, ia melihat sosok yang sangat besar berdiri di ambang pintu. Sosok itu mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, hanya menyisakan sepasang mata yang bersinar merah. Sosok itu tidak bergerak, hanya memandang Rizka dengan tatapan yang sangat menakutkan. Sudah waktunya, suara berat itu bergema di seluruh ruangan. Rizka merasa tubuhnya seperti terhimpit oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia ingin melawan, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Hanya satu hal yang bisa ia lakukan, berlari. Namun, saat ia mencoba bergerak, sebuah tangan besar muncul dan menangkap pergelangan tangannya. Rizka menjerit keras, tapi tidak ada suara yang keluar. Dengan kekuatan yang luar biasa, sosok itu menariknya keluar dari kamar. Rizka dipaksa untuk mengikuti, meski dalam hatinya ia berteriak untuk bebas. Sosok itu menariknya ke sebuah ruangan gelap di rumah itu, sebuah ruang yang ia belum pernah lihat sebelumnya. Ruangan itu terasa sangat dingin, penuh dengan aura kematian. Di tengah ruangan, ada sebuah altar besar yang dikelilingi oleh lilin-lilin hitam yang menyala. Suasana semakin mencekam. Rizka tahu, inilah saatnya. Ini adalah titik puncak teror yang selama ini menghantuinya. Waktu untuk bertindak sudah sangat dekat, dan kini, ia hanya bisa berharap bahwa apa yang ia rencanakan akan berhasil. Rizka merasa jantungnya hampir keluar dari dada saat ia dipaksa menuju ruangan yang gelap itu. Altar besar di tengah ruangan terlihat mengerikan dengan lilin hitam yang menyala, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di seluruh ruangan. Ruangan itu seakan hidup, penuh dengan energi gelap yang menekan udara di sekitarnya. Rizka bisa merasakan ketegangan itu, hampir bisa menyentuhnya. Sosok berjubah hitam yang tadi menariknya kini berdiri tegak di hadapannya. Matanya yang bersinar merah memancarkan kebencian yang begitu dalam, seolah bisa menembus jiwa seseorang. Rizka mencoba untuk tidak panik, meskipun tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, inilah saat yang menentukan. Jika ia tidak bertindak sekarang, semuanya akan berakhir. Jadi, kamu datang untuk melawan? Suara berat itu kembali menggema di seluruh ruangan. Rizka tidak bisa melihat wajah sosok itu, hanya pasang mata yang memancarkan api kemarahan. Aku tidak akan menjadi bagian dari semua ini, kata Rizka, berusaha menguatkan suaranya meski gemetar. Aku akan menghentikan ritual ini. Aku akan mengakhiri kutukan ini, apapun yang terjadi. Sosok itu tertawa rendah, suara tertawanya seperti dentingan logam tajam yang menyayat telinga. Kamu pikir kamu bisa melawan kekuatan yang telah ada selama ratusan tahun? Apa yang kamu tahu tentang kami? Kamu hanya seorang wanita muda yang dikelilingi oleh kebohongan dan ketakutan. Rizka menatap altar yang ada di depan mereka. Di atasnya, ada benda-benda aneh yang tidak ia mengerti, tanda-tanda yang ditulis dengan darah kental dan batu-batu yang menyeramkan. Ini adalah tempat di mana segala sesuatu yang jahat direncanakan dan diadakan, dan sekarang ia harus melawan itu semua. Aku tahu cukup banyak, jawab Rizka, dengan sedikit keberanian. Aku tahu bahwa kalian telah menipu keluargaku selama ini. Aku tahu bahwa kekayaan yang kalian nikmati, tidak seharusnya terjadi dengan cara seperti ini. Sosok itu mulai bergerak, mendekati Rizka dengan langkah yang penuh ancaman. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Rizka. Kami adalah penjaga kekayaan. Kami adalah darah yang mengalir di tubuh keluarga ini. Tanpa kami, kalian tidak akan ada. Kekuatan ini adalah segalanya. Dan kamu tidak bisa menghentikannya. Rizka menelan ludah. Suasana semakin tegang. Setiap langkah yang diambil sosok itu, semakin mendekatkan Rizka pada takdir yang mengerikan. Namun, ia tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Jika ia tidak bisa melawan sekarang, ia akan kehilangan segalanya, dan lebih buruk lagi, keluarganya akan terus terjebak dalam siklus kegelapan ini. Dengan gemetar,
Rizka merogoh tasnya dan mengeluarkan buku tua yang ia temukan di ruang bawah tanah. Di dalam buku itu, ada catatan-catatan yang menunjukkan cara untuk menghentikan ritual ini. Ini adalah langkah yang sangat berisiko, tetapi inilah satu-satunya harapan yang tersisa. Aku tahu cara menghentikan ini, Rizka berkata dengan suara yang lebih tegas, sambil memegang buku itu dengan erat. Aku bisa mengakhiri semuanya. Sosok berjubah hitam itu menghentikan langkahnya sejenak, seolah-olah terkejut mendengar kata-kata Rizka. Kamu pikir buku tua itu bisa mengalahkan kami? Kekuatan ini tidak bisa dihentikan dengan buku atau mantra. Kami lebih kuat dari itu. Namun, Rizka tidak menyerah. Ia membuka halaman buku tersebut dengan cepat, dan mulai membacakan mantra yang ada di dalamnya. Suaranya gemetar, tetapi ia berusaha keras untuk tidak ragu. Lilin hitam yang ada di sekitar altar mulai berkedip-kedip, seolah terpengaruh oleh mantra yang dibacakan. Tiba-tiba, ruangan itu terasa lebih dingin, dan bayangan gelap semakin tebal. Sosok itu mulai bergerak lagi, namun kali ini, langkahnya tampak lebih lambat. Rizka merasa kekuatan yang ada di dalam dirinya mulai bangkit, meskipun ia juga merasa semakin lelah dan hampir kehabisan energi. Kekuatan kalian tidak akan bisa bertahan, Rizka berteriak, suaranya penuh dengan tekad. Aku akan mengakhiri ini. Begitu mantra itu selesai dibacakan, seluruh ruangan bergetar hebat. Lilin hitam tiba-tiba padam, dan cahaya aneh muncul dari dalam altar. Sosok berjubah hitam itu terhuyung mundur, tampak kesakitan, seolah-olah kekuatannya mulai terkikis. Namun, ia masih tersenyum penuh kemenangan. Kamu pikir ini berakhir? Ini baru permulaan, katanya dengan suara yang seram. Rizka merasakan tubuhnya semakin lemas. Ia tahu bahwa konfrontasi ini belum selesai. Meskipun ia berhasil memulai proses penghentian ritual, masih ada satu langkah lagi yang harus diambil. Sosok itu belum menyerah, dan Rizka tahu bahwa kejahatan ini tidak akan mudah dihentikan. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Ia harus terus berjuang, meskipun segala kekuatan gelap itu mencoba meremukkan semangatnya. Rizka merasa tubuhnya lelah, hampir tak mampu berdiri. Namun, ia tetap menguatkan diri, menatap altar besar yang semakin berasap. Sosok berjubah hitam itu kini terjatuh di tanah, seolah kekuatan gelapnya mulai hilang satu persatu. Udara di ruangan itu semakin dingin, dan lilin hitam yang semula menyala terang, kini hanya menyisakan nyala yang sangat lemah. Segalanya tampak seolah sudah berakhir. Rizka, yang hampir tidak bisa berdiri, memandang sekeliling dengan pandangan yang kabur. Semua yang telah terjadi, semua ketakutan dan kegelapan yang menghantuinya selama ini, kini tampak mereda. Aku berhasil, gumamnya pelan, hampir tidak percaya. Namun, suasana yang tadinya mencekam kini berubah menjadi sepi. Tanpa ada suara apapun, hanya desiran angin yang mengalir lembut melalui celah-celah jendela tua. Rizka berdiri dengan langkah yang goyah, mencoba mencari tanda-tanda bahwa ritual itu benar-benar berakhir. Di luar, suara hujan mulai terdengar keras. Rizka merasakan tubuhnya lemas, seakan semua kekuatan yang ia miliki telah habis. Ia harus segera keluar dari ruangan itu, menjauh dari tempat yang penuh dengan kegelapan ini. Setiap detik terasa begitu panjang, dan langkah kakinya semakin lambat. Ia ingin segera melupakan semua ini, menghapus rasa takut yang mencekam jiwanya. Namun, saat ia berbalik untuk meninggalkan altar, tiba-tiba sebuah suara bergema di telinganya. Kamu pikir itu sudah berakhir? Suara itu datang dari belakang, dan Rizka langsung membeku. Tanpa berani menoleh, ia bisa merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Dengan langkah ragu, ia menoleh perlahan dan terkejut. Sosok berjubah hitam itu kini berdiri tegak kembali, meskipun matanya tampak seperti baru saja dibakar api. Namun, ekspresi wajahnya tidak lagi menunjukkan rasa sakit, melainkan senyum yang sangat mengerikan. Senyum yang penuh dengan kekuatan gelap yang tak terbayangkan sebelumnya. Apa yang kau lakukan? Bukankah kamu sudah kalah? Tanya Rizka dengan suara terbata. Sosok itu hanya tertawa,
suara tawanya bergema di seluruh ruangan. Kamu benar-benar bodoh jika kau pikir menghentikan ritual ini bisa sesederhana itu. Kekuatan ini lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan, Rizka. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Rizka mulai merasakan sesuatu yang lebih buruk lagi. Semua yang terjadi, semua perjuangannya untuk menghentikan kutukan ini, tiba-tiba terasa sia-sia. Itu seperti dia baru saja menghapus sebagian dari kegelapan, hanya untuk membiarkan kegelapan lain yang lebih besar masuk. Apa yang kau maksud? Suara Rizka bergetar. Ia merasa ketakutan menyelusup dalam dirinya lagi. Sosok itu bergerak mendekat, dan Rizka merasakan udara di sekelilingnya semakin berat. Kamu tahu, Rizka, kata sosok itu dengan suara yang rendah dan dalam, ketika kamu memutuskan untuk melawan, kamu sudah menandatangani perjanjian. Kamu sudah menjadi bagian dari takdir ini. Kamu dan keluargamu tidak bisa lepas begitu saja. Tidak ada jalan keluar. Rizka ingin berteriak, namun suaranya seperti tercekat di tenggorokannya. Tubuhnya terasa lemas, dan rasa takut itu semakin menguasai dirinya. Ia berbalik, ingin lari, namun kaki dan tubuhnya terasa terikat. Seperti ada kekuatan yang memegangnya erat, tidak memberi ruang untuk bergerak. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa harus ada tumbal? Kenapa semua ini harus terjadi? Tanya Rizka dengan penuh kebingungan. Sosok itu hanya tersenyum lebih lebar, seolah menikmati penderitaan yang ada di hadapannya. Semua ini sudah ditentukan. Kamu pikir kamu bisa menghentikannya begitu saja? Keluargamu sudah terikat dengan darah ini. Setiap 40 hari, mereka harus memberikan tumbal. Jika tidak, mereka akan kehilangan semua yang mereka miliki. Seketika itu juga, Rizka merasa kesadaran mulai mengabur. Semua yang ia yakini sebelumnya tentang keluarganya dan kekayaan mereka, semua itu ternyata hanya ilusi. Selama ini, keluarganya telah menjadi bagian dari ritual yang tak terputus. Dan dirinya, Rizka, adalah bagian dari takdir itu. Ia baru saja menyadari bahwa bukan hanya keluarganya yang telah terperangkap, tapi juga dirinya. Dengan berat hati, Rizka menyadari satu hal, ia telah memasuki perangkap yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan kini, semuanya telah terlambat. Rizka terjatuh ke tanah, menangis dalam keputusasaannya. Semua usaha, semua perjuangan, ternyata tidak cukup untuk mengubah takdir yang sudah ditentukan. Saat itu, di dalam kegelapan, ia merasakan teror yang semakin mendalam. Penyelesaian palsu yang ia anggap telah menghentikan segala sesuatu, ternyata hanyalah permulaan dari kegelapan yang lebih besar. Dan dengan itu, Rizka tahu, tak ada lagi jalan keluar. Rizka tergeletak di lantai, tubuhnya lemas dan matanya mulai terasa berat. Suara tertawa sosok berjubah hitam itu masih bergema di telinganya. Ia merasa terperangkap, terjebak dalam sebuah siklus yang tak bisa ia hindari. Semuanya terasa begitu suram, begitu tak ada harapan. Setiap kata yang diucapkan sosok itu, setiap janji dan ancaman, menambah beban di dadanya. Namun, dalam kekalutan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah suara lembut, seolah datang dari jauh, mulai mengalun di telinga Rizka. Suara itu membuatnya terkejut, seolah ada yang mencoba membangkitkannya dari keterpurukan yang mendalam. Rizka. Suara itu memanggil dengan lembut, tapi penuh kekuatan. Dia menoleh, mencoba mencari sumber suara tersebut. Matanya masih kabur, namun ia bisa merasakan kehadiran seseorang di dekatnya. Perlahan, wajah yang ia kenal muncul di hadapannya, dengan senyum yang hangat. Itu adalah ibu mertuanya, Ibu Ningsih. Ibu Ningsih yang sudah lama meninggal, yang sudah menjadi salah satu korban tumbal dalam keluarga itu. Ibu Ningsih. Suara Rizka bergetar. Tapi, kamu sudah mati? Ibu Ningsih tersenyum dengan lembut, meskipun matanya terlihat sayu. Iya, Rizka. Aku sudah mati. Tapi bukan berarti aku tak bisa membantu kamu. Rizka terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Selama ini, ia mengira bahwa ibu mertuanya adalah salah satu korban yang tak bisa kembali.
Tetapi ternyata, sosok itu masih ada, meskipun tidak dalam wujud yang nyata. Apa yang harus aku lakukan? Semua ini, aku tak bisa melawan mereka. Mereka terlalu kuat, ujar Rizka, suaranya tercekik. Ibu Ningsih mengulurkan tangan, dan dengan lembut menyentuh bahu Rizka. Kekuatan mereka memang besar, Rizka. Tapi ingat, setiap ritual ada batasnya. Tidak ada yang abadi, termasuk kegelapan ini. Yang mereka butuhkan bukan hanya darah. Mereka membutuhkan jiwa yang terikat dalam ketakutan. Rizka menatap wajah ibu mertuanya dengan tatapan bingung. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Ibu Ningsih mengangguk. Kamu punya kekuatan untuk menghancurkan semuanya, Rizka. Tapi itu harus dimulai dengan melepaskan ketakutanmu. Kekuatanmu tidak akan muncul jika kamu terus terjebak dalam rasa takut ini. Mendengar kata-kata itu, Rizka merasa ada secercah harapan. Ketakutan yang selama ini menggerogoti dirinya perlahan memudar. Ia mulai memahami bahwa selama ini ia telah dikendalikan oleh ketakutan dan rasa bersalah yang mencekam. Kini, ia harus melepaskan diri dari belenggu itu. Dengan gemetar, Rizka berdiri, mengumpulkan seluruh keberanian yang masih ada dalam dirinya. Sosok berjubah hitam itu masih berdiri di sana, menunggu, namun kali ini, Rizka tidak lagi merasa takut. Ia melihat sosok itu, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai bagian dari takdir yang harus dihadapi. Tidak, kata Rizka dengan suara tegas. Aku tidak akan menyerah. Aku akan mengakhiri ini. Tiba-tiba, suara tertawa itu berhenti. Sosok berjubah hitam itu menatapnya dengan tajam, namun kali ini ada ketegangan yang berbeda. Kamu pikir kamu bisa mengubah takdir? Kamu masih seorang bagian dari kami. Tidak ada yang bisa menghentikan ritual ini. Namun, Rizka sudah tidak peduli. Ia menggenggam tangan ibu mertuanya dengan erat, merasakan kekuatan yang mengalir melalui dirinya. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Ruangan itu mulai berputar, dan kekuatan gelap yang dulu begitu kuat, kini mulai pecah. Suara gemuruh terdengar, dan altar yang penuh dengan simbol-simbol gelap itu mulai retak. Sosok berjubah hitam itu berteriak marah, tetapi suaranya semakin memudar, hilang begitu saja. Dalam sekejap, segala sesuatu yang mengerikan mulai menghilang. Kekuatan hitam yang selama ini menguasai rumah besar itu mulai runtuh. Seiring dengan berakhirnya ritual jahat yang telah mengikat keluarga ini selama bertahun-tahun. Namun, saat Rizka merasa lega, sebuah bayangan gelap muncul di belakangnya. Kamu benar-benar bodoh, Rizka, suara yang familiar itu terdengar lagi. Ia menoleh, dan melihat wajah suaminya, Andi, berdiri di sana, dengan senyum yang tak wajar di wajahnya. Rizka terkejut, tetapi yang lebih mengejutkan adalah saat Andi berbicara dengan suara yang tidak sepenuhnya manusiawi. Selama ini aku yang mengendalikan semuanya. Kamu pikir kamu bisa menghentikan ini? Kamu hanya bermain di dalam takdir yang sudah aku buat. Dalam sekejap, Rizka menyadari kenyataan yang sangat mengejutkan. Selama ini, suaminya lah yang menjadi sumber dari segala kegelapan ini. Dan kini, ia baru tahu bahwa dirinya tak hanya terjebak dalam perangkap keluarga mertuanya, tapi juga dalam permainan Andi yang tak terduga. Tamat.